Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan kajian kita. Sesudah kemarin sempat kita bahas bagaimana mindset itu dibentuk, maka kemudian kita lanjutkan dengan entrepreneur spiritual and value, yang juga kita beri nama 5 presneleng hidup berkah. Insya Allah ini nanti akan saling berkait antara materi yang pertama, yang kedua, ketiga, kemudian materi kita pada saat sekarang ini, dan kita berharap bahwa nanti akan bisa kita amalkan bersama-sama. Tujuannya adalah untuk otomatisasi langkah. Jadi yang namanya keberhasilan itu nanti akan menjadi semacam auto keberhasilan. Apabila kapan? Apabila kita bersama-sama melaksanakan, mengamalkan 5 presneleng hidup berkah ini. Kemudian keperwiraan. Yang terakhir tentu kita berharap kita ingin menjadi umat yang bisa berderma. Jadi kedermawanan. Jadi keberhasilan, keperwiraan, kemudian yang ketiga adalah kedermawanan. Baiklah ikhwas sekalian, barangkali kesempatan kali ini saya baru bisa memberikan tema besar langkah. Jadi ada 5 langkah, ada 5 presneleng ini. Tentunya nanti ada pendalaman dari 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah pendalamannya nanti akan kita susulkan pada materi-materi berikutnya. Baiklah, ikhwas sekalian, 5 presneleng berkah ini sering saya katakan sebagai self-empowering. Jadi bagaimana supaya diri kita ini berdaya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, mari kita coba melihat gambar ini gitu. Jadi ikhwas sekalian, muslim mukmin tentunya ya. Ketika melihat gambar Ka'bah, maka apa yang terlintas di dalam hati kita, di dalam pikiran kita? Tentu banyak. Bisa jadi tujuan, bisa jadi ibadah yang terunggul ya. Bisa jadi tawaf, bisa jadi dan segala macam. Saya akan coba ambilkan salah satu saja. Pertanyaannya begini. Kenapa kok tawaf itu 7 kali? Kemudian kenapa doa yang paling penting di dalam tawaf itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kenapa Hajar Aswad itu disunahkan oleh Rasulullah SAW bagi yang mampu ini untuk mencium. Kalau tidak bisa mencium, maka dengan istilam. Istilam artinya menyentuh begitu. Kalau menyentuh juga tidak, maka bisa disentuh dengan alat. Atau yang keempat, boleh bil isyarah. Pertanyaan saya adalah, kenapa ini semua kita lakukan? Maka jawaban yang paling mudah adalah taat. Sudah, taat saja. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali peringatan-peringatan, itu banyak sekali. Untuk menyederhanakan ini, saya akan coba memberikan analogi sederhana saja. Misalnya menjelang masuk ke dalam sebuah hutan begitu, kemudian ada warning, ada papan begitu, ada peringatan, hati-hati
Di hutan ini banyak ular berbisa. Maka pertanyaannya dua. Gitu ya. Kemungkinannya ada dua. Orang begitu melintas begitu, dia akan, apa itu? Dia tidak akan percaya dengan peringatan itu. Tapi yang kedua, dia siap. Dia siap-siap, percaya betul dengan warning itu tadi. Maka tentunya kemudian dia mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi ular itu. Kenapa? Karena percaya kepada warning board warning, billboard, ya, ada papan pengumuman itu. Maka bisa diduga yang akan selamat adalah yang kedua. Yang pertama dia tidak percaya, kemudian dia masuk ke hutan begitu saja tanpa melakukan persiapan apapun gitu. Yang paling selamat, yang lebih selamat adalah pasti yang kedua, ini nalar, ini logis. Maka ketika Allah Ta'ala tidak akan pernah berbohong, Al-Quran itu tidak akan pernah berbohong. Kemudian di situ ada perintah untuk sholat, ada perintah untuk puasa, perintah untuk menyehatkan harta kita itu. Perintahnya apa? Untuk memekarkan harta, untuk mengembangkan harta. Perintah Allah apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan berinfaklah dari apa yang sudah kami rezekikan kepada kalian. Ini adalah otak kita barangkali sulit untuk menerima. Ketika kita mengeluarkan sesuatu, maka aksioma Allah Ta'ala ini bertambah. Nah, sama dengan tawaf ini tadi. Kenapa tawaf itu 7 kali? Kenapa tidak 5 saja? Kenapa tidak 9? Maka yang paling mudah adalah taat saja. Sudah ada peringatan tadi di wall tadi, di dinding tadi ada peringatan. Banyak ular berbisa, awas Anda hati-hati. Tentu yang akan selamat adalah yang percaya. Maka kemudian ada instruksi di situ. Instruksinya apa? Siapkan peralatan sebaik-baiknya. Kemudian jaga diri Anda, sekeliling Anda, ini harus safety, gitu kan? Misalnya. Nah, peringatan-peringatan ini apa? Ya sudah disikapi dengan nomor 1. Yaitu at-ta'ah. Maka di sini sering juga kita katakan getting into the track. Jadi yang pertama, ketika mindset kita sudah terbangun, kemudian kita sudah positif kepada Allah, positif kepada pertolongan Allah, positif kepada diri sendiri. Kemudian kita menentukan apa yang kita mau, ya kan? Pelajaran yang lalu. Kemudian kita lakukan itu dengan pembelajaran jika kita memang tidak tahu. Nah, kemudian sekalian, pada kesempatan kali ini saya tunjukkan dahulu track, getting into the track. Taat dulu gitu ya. Misalnya nanti ada ayat Allah Ta'ala, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin. Maaf, ini saya ulang-ulang. Di dalam surah An-Nisa ayat 69 sana. Orang yang taat itu jaminannya apa? Orang yang taat kepada Allah, kepada Rasul, itu jaminannya apa? Jaminannya akan hidup bersama dengan para nabi, dengan para siddiqin, dengan orang-orang yang mati syahid, kemudian dengan orang-orang salihin. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab, wa man yuti'illaha war rasula ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha war rasulahu faqad faza fauzan azima. Siapa orang yang taat Allah, siapa yang taat Rasul, maka dia pasti menang. Faza fauzan azima. Pasti dia akan menjadi juara. Jadi sekalian, yang pertama adalah bagaimana kita melakukan ketaatan gitu. Salat 5 waktunya, kemudian infaknya, kemudian sedekahnya, kemudian zakatnya,
kemudian sunah-sunahnya, kemudian jujurnya, kemudian pekerjaan yang paling baik ini menurut Rasulullah adalah amalur rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang itu dengan tangannya. Ini mata pencaharian terbaik. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka kullu bai'in mabrurin, maka jual beli yang jernih, jual beli yang tidak ada tipu-tipuan di sana. Jadi jual beli yang clear, jual beli yang. Jadi kalau tidak bisa membuat barang, kata Rasulullah, ini mata pencaharian terbaik. Kalau tidak bisa membuat barang, maka menjualah barang. Jadi apa ini? Ini niaga gitu. Jadi niaga atau bisnis itu, ini adalah mata pencaharian terbaik. Menurut siapa? Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah, Bismillah, taat saja. Zikir pagi, sudah taat saja. Baca Quran, sudah taat saja. Malam Jumat membaca surat Kahfi, sudah Bismillah, taat saja. Jadi saya sering mengatakan taat tanpa tapi. Jadi tidak ada tapinya di situ. Sudahlah, taati saja. Tanpa tapi. Nah ini ikhwas sekalian, kenapa orang kemudian ke tanah suci, kemudian kenapa orang berjumpa dengan Ka'bah, Ka'bah itu seperti apa? Ini nanti kalau harus dijelaskan lebih detail. Misalnya di bawah Ka'bah ini ada apa? Ada batu apa namanya? Batu basil. Jadi batu basil atau batu basal ini adalah batu yang terkeras di planet bumi ini, yang menjadi fondasi Ka'bah itu. Mohon maaf, ini kalau diterangkan bagaimana misteri Ka'bah itu sendiri, Masya Allah ini luar biasa. Maka jalan yang paling mudah apa? Ya sudahlah, taat saja. Maka saya membayangkan bahwa Ka'bah ini adalah lambang dari ketaatan. Baik. At-ta'ah, getting into the track. Masuk saja pada tracknya. Kereta api masuk di dalam tracknya. Track, rel. Masuk saja. Maka inilah rahasia dari ihdinas siratal mustaqim. Wahai ya Allah, masukkanlah aku ke dalam jalan yang lurus. Boleh juga kita menerjemahkan, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam track yang benar. Jadi ini dulu. Jadi nanti di dalam keseluruhan hidup kita itu, apapun profesi kita, sudah taat dulu. Kemudian yang kedua, saya membayangkan sepatu ini. Maaf ini, ibu bapak, mas sekalian. Jika kita akan membeli sepatu, ini tentunya kita akan masuk ke toko sepatu itu, kemudian nanti kita akan cari-cari, kita akan pilih, gitu kan? Kemudian nanti ketika sudah bertemu dengan apa sepatu yang kita suka, biasanya kemudian nanti kita akan melihat size. Sepatu saya, sandal saya ini nomor 42. Nah, kita cocokkan itu. Biasanya kemudian nanti dipakai. Nah, kemudian nanti baru dilihat terakhir biasanya harganya, gitu kan. Ya, kalau harganya enggak cocok ya tampaknya mundur juga gitu. Tapi ada yang enggak mau kalah dengan ini pilihan saya gitu. Jadi datang, kemudian lihat-lihat, kemudian dipilih. Nah, pilihan itu adalah pilihan yang sesuai dengan ukuran kantong kita, sesuai dengan size ukuran kaki kita, sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Kita suka atau tidak suka. Maka yang kedua, ini saya katakan al-ikhtiyar. Jadi langkah yang kedua adalah al-ikhtiyar atau choosing the passion. Karena sesungguhnya setiap kita ini sudah diberi oleh Allah Ta'ala itu. Diberi oleh Allah Ta'ala apa? Alat. Ada tools di dalam diri kita itu, ada tools, ada alatnya. Alat untuk apa? Untuk mencocokkan dengan kita ini bisa apa gitu kan. Sesungguhnya kita punya itu, kita pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhtiyar.
Maka sekalian, mohon maaf, kadang ada orang menerjemahkan ikhtiar itu apa? Ikhtiar itu usaha. Mari kita coba kita perbaiki apa definisi atau pemahaman ikhtiar ini. Ikhtiar ini dari kata ikhtara, yakhtaru, ikhtiar. Ikhtara ini artinya memilih. Memilih yang mana? Memilih yang khair, memilih yang baik. Jadi ikhtiar adalah satu proses usaha untuk memilih yang baik. Jadi ikhtiar itu memilih. Maaf ini, memilih barang, kemudian memilih pekerjaan yang cocok, gitu kan? Memilih apa destinasi yang pas dengan kita. Memilih apa lagi? Memilih tempat kuliah. Ini anak kita ini akan kuliah di fakultas apa? Ikhtiar. Ikhtiar itu kapan? Ikhtiar sesudah taat. Jadi ketika kita itu sudah taat kepada Allah, full taat tanpa tapi, kita punya optimisme untuk apa? Untuk dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Untuk sesuatu yang besar, katakan. Rasulullah SAW mengajarkan apa? Doa istikharah misalnya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika was'aluka min fadlikal azim. Allahumma innaka ta'lamu wa la a'lamu. Allahumma innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta alamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi, dan seterusnya. Saya percaya bahwa ibu bapak ikhwas sekalian sudah hafal doa ini. Kenapa? Karena doa istikharah ini adalah proses. Satu proses yang harus kita lakukan untuk apa? Untuk memantapkan pilihan kita. Baik. Satu ketika saya harus memilih. Saya harus memilih bidang. Saya ini mau terus di marketing dengan perusahaan asing. Kemudian maaf ini, untuk menguntungkan mereka. Atau saya akan melakukan usaha mandiri. Gitu. Usaha sendiri, meskipun dari awal. Gitu. Mungkin akan muncul tidak enaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ikhtiar. Memohon kepada Allah pilihan. Maka doa istikharah ini bisa kita baca sesudah kita sholat 2 rakaat. Baik itu malam atau kapanpun waktunya. Kalau yang terbaik adalah waktu malam. Pada saat kapan? Pada saat kita bisa lebih khusyuk lah untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya berhusnuzan bahwa ibu bapak ikhwas sekalian sudah tahu doa ini, sudah hafal doa istikharah ini. Sehingga ketika sampai pada yang terakhir, waqdir yal khaira haitsu kana, ya Allah berikanlah takdir kepadaku, takdir yang terbaik apapun itu bentuknya. Maka kemudian kita mengambil al-ikhtiyar, mengambil apa yang sudah dipilihkan oleh Allah, menurut apa? Menurut apa yang ada di dalam hati kita, kemantapan hati kita itu. Akan tetapi tentu ini sesudah ketaatan tadi. Jadi ikhwas sekalian, kadang-kadang di dalam pilihan pendek, katakannya, ibu-ibu ini barangkali akan beli magic jar gitu kan. Kemudian barangkali harus pilih-pilih ini antara Yongma atau Cosmos atau barangkali merek yang lain. Boleh itu sambil dipegang-pegang gitu kan, sambil kita berdoa Allahumma hdini wasaddidni. Ini amanah dari Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, bimbinglah hati saya, pilihan saya, wasaddidni, dan tepatkanlah saya. Tepatkanlah pada pilihan saya. Memilih jurusan. Mohon maaf, ini sambil
mencocokkan dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Betapa banyak adik-adik, anak-anak yang memilih fakultas ya ketika kuliah, akan tetapi memilih jurusan, akan tetapi sudah selesai jurusan itu sama sekali nggak connect, nggak berhubungan dengan profesi yang kemudian digeluti. Gitu. Ini kita kemudian sering mengatakan, waduh salah jurusan itu. Gitu. Al-ikhtiar. Jadi al-ikhtiar ini adalah satu proses untuk memilih. Jadi sesudah taat, full, ibadah, kemudian doa, zikir, ikhtiar, ikhtiar qalbi, ikhtiar amali, gitu ya. Dalam ketaatan itu, kemudian kita berharap bahwa Allah akan memilihkan, gitu ya. Memilihkan apa? Sekalian, ini saya gambarkan dengan gambar sepatu, gitu ya. Ini supaya pikiran kita gampang untuk mengingat. Oh, sepatu itu berarti saya harus datang, kemudian saya harus memilih, gitu kan. Sehingga ada saja orang-orang yang berganti-ganti profesi sampai dengan orang itu menemukan apa yang dipilihkan oleh Allah Ta'ala. Tentu tidak lepas dari doa, Allahumma hdini wasaddidni, mau memilih mobil, mau memilih kendaraan, misalnya mau memilih yang kecil-kecil, misalnya kan sandal, gitu, sepeda, kita akan milih yang mana? Allahumma hdini wasaddidni. Jadi kita akan selalu mengajak Allah untuk berintervensi di dalam hidup kita. Jadi kalau Allah sudah pilihkan, Allah pasti tepat. Inilah yang saya katakan dengan al-ikhtiar atau choosing the passion, memilih passion kita ini apa. Karena sesungguhnya setiap kita sudah diberikan, anak-anak kita ini sudah diberikan, tinggal mencari, tinggal mencocokkan. Ikhwas sekalian, pada langkah yang ketiga, saya membayangkan apa ini? Tawon, ya, lebah, gitu ya. Lebah ini makhluk Allah, satu-satunya makhluk Allah yang mendapatkan wahyu. Wahyu ini untuk apa? Perintah Allah Ta'ala untuk membuat sarang-sarang, untuk membuat rumah-rumah. Di mana membuat rumah-rumah di gunung. Kemudian makannya juga barang yang bagus. Bunga-bunga, sari, bunga, ya, madu yang kemudian menjadi madu. Tetapi tawon ini juga punya ifah, ya, punya keperwiraan gitu. Pantang dia diganggu gitu. Dia kalau diganggu dia akan menyerang. Bahkan dia siap untuk mati. Jadi kalau sampai lebah itu menyengat, berarti dia sadar bahwa saya akan mati. Karena sengat lebah itu ketika keluar dari tubuhnya hanya satu-satunya, maka tidak akan lama kemudian dia akan mati. Gitu. Sampai kemudian di dalam Al-Quran ada surah An-Nahl. Gitu. An-Nahl ini apa? An-Nahl ini lebah. Jadi bagaimana seekor lebah ini bisa membuat sarangnya? Itu pasti segi 6, itu di mana-mana pasti segi 6 ini. Maaf, saya sangat terinspirasi dengan lebah ini. Sehingga memunculkan yang ketiga ini. Yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini adalah saya katakan menjadi ahla dzikri. Jadi ahla dzikri adalah orang yang mempunyai apa ini? Spesialisasi gitu ya. Spesialisasi, working best and be specialist. Jadi saya punya kawan tukang cukur gitu. Dari tukang cukur ini kemudian dia mengajari 1-2 orang kawannya gitu ya. Kemudian dia membuat tempat lain di tempat lain dengan branding yang sama gitu ya. Nah, kemudian sampai hari ini setidaknya dia punya ada 20 outlet itu. Wah, Masya Allah ini, subhanallah, dermawan ke Tanah Suci ini biasa gitu kan, setiap
tahun kita kan dia umroh gitu kan. Di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala juga pernah menunjukkan kepada kita sekalian, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Dan sebelum kamu Muhammad, sudah kami utus para rasul. Rasul yang seperti apa? Rijalan nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada para rasul ini. Sama dengan lebah tadi, sama-sama mendapat wahyu. Wahyu untuk apa? Wahyu untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala, untuk melakukan apapun yang harus dilakoninya di dalam hidup. Sama dengan si lebah ini. Kemudian sesudah itu Allah mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri. Maka bertanyalah kepada yang ahli. Ini bahasa mudah lah, bahasa mudah ini, bahasa dari kata bahasanya saja. Ahli ini ahli, zikirnya apa? Sebutan. Jadi kalau saya katakan Pak Naryono itu tukang cukur, gitu kan? Sebutannya apa? Sebutannya ya tukang cukur. Sekarang kalau ayam goreng, gitu kan? Ya mbok berek, gitu. Nyonya Suharti. Gitu. Sampai ada sebutan di situ. Kalau ingin tape ketan, ya muntilan. Kalau ingin peyem, mesti harus Bandung. Kalau ingin tas kulit, Cibaduyut. Ada sebutan di situ. Sampai betul-betul ahli di situ. Beberapa saat ini saya berhenti dari, mudah-mudahan nanti saya bisa menulis buku khutbah bahasa Jawa lagi. Ini dari beberapa konsumen, sempat dulu kita punya terbitan 10 ribuan buku khutbah. Untuk apa ini? Ahli, ada keahlian di situ. Ada yang ahli di bidang apa? Sesuai dengan keahliannya. Mungkin ada yang di bengkel, mungkin ada yang jadi guru tajwid gitu ya. Saya pernah mendapatkan nasihat dari guru saya, Allah yarham Kiai Haji Imam Zarkazi. Beliau pernah mengatakan, jadilah kamu profesor. Profesor apa? Profesor fikih. Ya sudah, yang lain-lain tidak tahu. Ngertinya apa? Ya sudah, tentang fikih. Jadi ahli zikri. Ahli itu seperti apa? Ahli zikri itu ya spesialisasi. Rasulullah SAW jelas itu pernah mengamanahkan. Kelak orang-orang itu akan, umat muslimin, mukminin ini akan dipanggil dari pintu. Pintu menurut keahliannya. Wa man kana min ahli shalah fadu'a min babis shalah. Orang yang ahli salat dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad fadu'a min babil jihad. Orang yang memang ahli di dalam jihad dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam fadu'iya min babi ar-rayyan. Siapa orang yang puasanya itu jagoan gitu ya, maka dia nanti akan dipanggil dari pintu puasa itu. Yang infak juga yang infak. Sampai dengan satu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mungkin enggak ada satu orang tetapi dipanggil dari segala macam pintu. Semua pintu itu memanggil. Kenapa? Karena sholat dia juga spesialis, bagus. Puasa juga spesialis, bagus. Infak juga spesialis, bagus. Jihad juga spesialis, bagus. Mungkin tidak Rasulullah. Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Wa arju anta minhum. Dan aku berharap bahwa engkau adalah termasuk orang-orang itu. Jadi sekalian, kata ahla dzikri, to be spesialis ini. Menjadi spesial, menjadi spesialis. Spesialis apa? Spesialis di dalam apa yang kita tekuni itu. Jadi taat, kemudian milih profesi, kemudian apa? Menjadi ahla dzikri, menjadi sebutan. Sebutannya itu apa? Sebutannya, oh itu yang tukang khutbah, oh itu yang tukang membuat pecel, oh itu yang tukang membuat sepatu. Sampai muncul itu.
itu orang yang tukang buat marning, itu orang yang safe itu. Sampai muncul sebutan itu sampai muncul. Nah, saya sendiri saya belum tahu ini yang pas gitu kan. Tetapi rupanya saya banyak menulis gitu ya. Mungkin itu ahla zikri. Zikri itu ini, dan sampai hari ini saya masih terus menyelesaikan buku saya insyaallah. Jadi sekalian, taat, ikhtiar, ahla zikri, getting into the track, choosing the passion. Kemudian yang ketiga adalah working best and be a specialist. Jadi lakukan saja apa yang sudah Allah berikan itu. Bisa jadi itu mulainya dari kecil, tetapi kemudian kita tekuni di situ dengan rasa apa? Dengan rasa cinta. Hemat saya, melakukan sesuatu itu bukan karena uang. Melakukan sesuatu itu bukan karena materi gitu. Melakukan sesuatu itu karena ibadah dan karena kebiasaan itu, lalu kita cintai, kita tekuni di situ. Kita tekun di situ kenapa? Karena suka, karena mencintai itu. Mohon maaf kalau hidup kita ini kok karena uang. Kerja kita, pola kita, tingkah kita ini, maaf, hanya untuk mengejar materi. Maaf, bisa capek. Kita akan gampang lelah. Gampang lelah. Karena uang itu bisa melelahkan. Dunia itu bisa melelahkan. Maka dalam rangka menjalankan ahla zikri ini, apa? Ya, untuk apa? Untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Jadi sekali lagi, at-ta'ah, getting into the track, al-ikhtiyar, choosing the passion, ahla zikri, working best, and to be specialist. Kemudian yang keempat, sekalian, saya membayangkan perpustakaan atau buku di sini. Ada buku-buku ini, saya sering katakan ini sebagai lambang dari ihsan. Ihsan adalah amalu tahsinu al-hasan. Jadi memperbaiki yang sudah baik. Ini yang berkali-kali ini saya katakan, even the best can be improved. Segala sesuatu yang sudah baik pun ini masih bisa diperbaiki lagi. Saya ada kenal seorang penjahit namanya Pak Otong gitu. Wah, luar biasa ini perjuangannya ini. Dari mulai dia jadi karyawan, kemudian dia belajar di situ di Cilacap dan seterusnya. Ya lumayan itu penderitaannya. Kemudian pernah satu ketika dia merasa sakit hati karena dikata-katakan oleh bosnya, kemudian dia memutuskan diri untuk keluar, dan sekarang dia melakukan usaha mandiri dan hasilnya luar biasa. Jadi apa yang sudah dia lakukan itu terus diperbaiki lagi. Inilah yang juga bisa kita katakan never end improving. Jadi ketika taat sudah, ikhtiarnya kemudian kita dapat, kemudian kita mempunyai keahlian di situ, ya mungkin onde-onde, mungkin karang geseng gitu ya. Kalau di Kudus itu ada masakan yang dari daun, wah itu luar biasa gitu, luar biasa, dan pengunjungnya selalu banyak gitu. Dan fenomena seperti ini tentu pasti dibangun dengan proses. Jadi tidak mungkin seseorang itu kemudian tiba-tiba menjadi hebat. Ini jelas ini tidak mungkin. Pasti ada proses panjang di situ. Nah, sekalian, pembelajaran, terus belajar, perbaiki lagi, terus never end improving. Ini adalah langkah perbaikan yang keempat. Nah, sekalian, yang berikutnya adalah saya membayangkan bagaimana itu jaringan tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita, ya kita pasti tahu ada jantung bekerja sama dengan paru-paru,
bekerja sama dengan otak, bekerja sama dengan darah, bekerja sama dengan ginjal. Ini kemudian menjadi sebuah kesatuan gitu. Saya tidak bisa membayangkan kalau jantung mengatakan, oh di tubuh ini kalau tidak ada aku kalian mati gitu. Tapi mungkin paru-paru nanti juga akan mengatakan, oh kalau tidak ada aku tidak ada suplai oksigen. Nah kemudian si hidung barangkali juga akan menjawab gitu ya. Oh tidak bisa, nah, oksigen mau masuk dari mana kalau tidak dari aku gitu. Jadi sebenarnya seluruh organ tubuh kita itu bekerja secara simultan bersama-sama. Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, mathalul mu'mini, perumpamaan orang-orang mukmin itu pada 3 ranah, fitawadihim, dalam cinta mereka, watarohumihim, dan di dalam cinta kasih sayangnya. Cinta kemudian mengasihi, wata'atufihim, dan di dalam empati simpatinya. Jadi ada 3. Tawadihim ini karena cinta, kemudian tarohumihim ini karena sayang. Ini beda ini. Cinta ini barangkali karena fisik. Tetapi kalau sayang ini lebih dari hati. Kemudian diejawantahkan dalam bentuk apa? Ta'atufihim, empatinya, simpatinya gitu ya. Bagaimana barangkali di antara saudara kita ada yang sedang membutuhkan sesuatu. Kemudian kita berpikir ini bagaimana supaya sesuatu itu bisa tercover, bisa terselesaikan gitu kan. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa perumpamaan orang-orang mukmin dalam 3 ranah tadi, itu Rasulullah mengatakan mathalul jasadi, seperti halnya satu tubuh itu tadi. Idzashtaka, kalau salah satu, idzashtaka uzwun, kalau satu saja organ tubuh itu ishtaka, menderita, maka kemudian apa? Tada'a lahu sairul jasadi. Tada'a ini artinya memanggil. Jadi panggil-panggil gitu. Jadi ketika ada tergores misalnya ya, tergores luka gitu aja. Ini kemudian yang lain-lain akan memanggil. Darah akan memanggil, jantung akan memanggil, pikiran ini kemudian menjadi panas. Kenapa? Karena darah putih ini sedang bekerja gitu kan. Daya imunitasnya nih kemudian akan muncul. Saking menderitanya ini bagaimana sampai disebut-sebut bisahri wal huma, sampai tidak bisa tidur. Jadi kalau jantung ini sakit, mungkin organ tubuh yang lain akan teriak-teriak gitu. Akan teriak-teriak. Jadi tada'a ini artinya memanggil-manggil gitu. Jadi Rasulullah SAW membayangkan seperti itu. Jadi inilah yang kemudian saya katakan pada langkah yang kelima adalah al-jamaah. Tentu kita tidak bisa melakukan segala sesuatu ini sendirian gitu. Maaf saya bisa menyampaikan ini. Kenapa? Saya tidak bisa sendiri. Saya membutuhkan Mas Wahyu gitu ya, yang dia memang expert di ahla dzikri betul itu. Dia nih ahla dzikri betul. Dalam hal apa? Dalam hal olah IT gitu. Nah, ini tentu harus berjamaah. Maka inilah yang sering saya katakan chemistrical teamwork gitu. Ya, mohon maaf kalau saya bekerja ini dalam urusan bekerja. Urusan bekerja ini saya dengan Mas Wahyu ini bukan karyawan juragan, ya bagi hasil. Ya betul-betul dibagi betul gitu. Omset ada berapa ya dibagi. Kenapa? Ini tataran kita sudah bukan uang lagi. Kita mikirnya sudah bukan uang gitu. Tapi mikirnya bagaimana maslahat ini bisa muncul, manfaat ini bisa muncul bersama-sama. Mencari orang yang seperti ini. Ini yang disebut dengan jamaah. Ya, saya sering katakan bahwa kalau kita ini menemukan orang, kita akan temukan barang. Tapi kalau kita mendapatkan barang, belum tentu kita mendapatkan orang.
Nah, inilah yang saya katakan teamwork. Jadi teamwork, chemistrical teamwork. Siapa mereka ini, siapa? Yang mengamalkan dari A1 sampai dengan 4. Siapa tim kita ini? Tim kita ini ya yang taat, yang ibadahnya baik. Yang jujur, yang amanah, yang buka-bukaan. Yang getting into the track-nya sama. Kemudian ikhtiarnya bagaimana? Ikhtiarnya, pilihannya bagaimana? Pilihannya ya apa yang dibisai oleh Mas Wahyu ini. Dia selalu improving gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru dia update, googling dia, cari tutorial. Apa ini? Never end improving. Gitu. Ya Bismillah, saya sendiri juga mencoba untuk sebisa-bisa itu, untuk update, terus update, belajar, membaca. Nah, ikhwas sekalian, ketika 1, 2, 3, 4, 5 ini dilakukan, maka akan muncullah berkah itu. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al barokatu ma'al jamaah. Jadi yang namanya berkah itu akan muncul dari mana? Dari kejamaah, dari kebersamaan. Jadi ikhwas sekalian, di dalam jamaah kita, di dalam grup kita ini, saya juga belum tahu. Tadinya kita tidak mengenal, kemudian mulai kita bergabung bersama-sama, kemudian kita saling mengenal gitu ya. Mana yang nanti akan, siapa yang nanti akan berkenan untuk bersama-sama, katakanlah menjadi teamwork, menjadi chemistrical teamwork ini. Saya merasa yakin sekali, yakin ya. Tidak mungkin Mas Wahyu akan menipu saya. Sebaliknya, tidak mungkin saya akan berkhianat kepada Mas Wahyu ini. Ini tidak mungkin. Inilah yang disebut dengan apa ini? Teamwork, kejamaahan. Jadi ikhwah sekalian, inilah yang bisa kita sampaikan. Tetapi dari 1, 2, 3, 4, 5 ini asalnya dari mana? Ya tentu kembali kepada yang pertama. Dimulainya dari mana? Ya dimulainya dari ketaatan itu. Ketika kita mulai ada merasa bebeh barangkali ya, merasa ada hati yang berat terhadap Allah gitu kan, maka bisa dipastikan salahnya di mana? Salahnya di transaksional. Karena sesungguhnya kita berhubungan dengan Allah itu bukan hubungan transaksional. Allah sudah memberikan banyak kepada kita. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan ya tinggal taat itu. Jadi dimulai dari taat, kemudian Allah akan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan pilihan, gitu kan? Tentu dengan doa, tentu dengan ikhtiar. Nah, kemudian nanti ketika sudah dapat, maka kita akan menjadi spesialis di situ. Kita akan ahli di situ. Saya akan katakan bahwa saya akan ahli dalam bidang apa, dalam hal bawang hitam misalnya. Saya akan terus belajar di situ untuk menjadi ahli dzikri di situ. Nah, setiap kita ini pasti diberikan oleh Allah dalam hal apa, dalam hal apapun. Kemudian al-ihsan terus melakukan sesuatu, kemudian dilakukan secara bersama-sama di dalam tim. Demikian ikhwan sekalian yang bisa kita sampaikan sharing pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Sekali lagi ibadah kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, pengorbanan kita ini hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah saja. Demikian ikhwan sekalian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahil hidayah wal inayah wa taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.